isunya adalah sponsornya pakai bir, padahal katanya kotanya kota Islami dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di trek Formula E di Ancol, Jakarta. Berada di depan grandstand, ya, tempat pengunjung atau penonton, kalau nggak salah 10.000 ya jatahnya. Dan apakah Formula E itu? Formula E adalah ajang kompetisi dunia untuk mobil listrik. Dan tahun ini Jakarta mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. 60 hari yang lalu, sekitar 60 hari yang lalu, tempat ini belum seperti ini ya. Dan hari ini kita lihat telah terjadi perubahan yang cukup dahsyat. Nanti kita lihat dari atas, ada lintasan yang bentuknya seperti kuda lumping ya. Kembali ke Formula E. Formula E adalah satu ajang kompetisi mobil balap tapi memakai tenaga listrik, sehingga ada beberapa keistimewaan, yaitu antara lain bahwa pertama, dia akan sangat ramah lingkungan karena tidak akan ada emisi gas karbon. Kemudian yang kedua juga polusi udaranya itu akan sangat berkurang karena ya listrik ya, kalau kita punya skuter listrik juga kan suaranya nggak kedengaran. Dan kemudian juga dia merupakan satu transportasi untuk masa depan karena ramah lingkungan dan karena juga tidak tadi polusi udara atau polusi suara ya. Kita akan lihat tempat yang lain. Sekarang saya berada di sisi yang lain dari trek lintasan Formula E Ancol, Jakarta, yaitu di depan Jakarta International Stadium, JIS. Dan di bawahnya kita lihat ada tempat untuk nantinya tempat lounge VVIP dan VIP. Kalau yang grandstand tadi itu untuk yang di bawahnya ya. Dan kemudian juga ada tempat festival. Formula E akan dilaksanakan tanggal 4 Juni 2022. Dan saya lihat ini memang perkembangan yang cukup drastis dari sebelumnya. Tanah berlumpur di sini, hanya beberapa saja bagian yang sudah diaspal dari Ancol ini. Dan salut untuk para pekerja dari Jakpro, dari Jakarta Konstruksi juga, Jakon, yang telah menyulap daerah ini
menjadi tempat untuk Formula E, ajang kompetisi dunia. Panjang lintasan dari trek Formula E ini 2,4 km dan tadi ya berbentuk kuda lumping. Kemudian, nah ini saya berada di pinggir pinggir lapangan, pinggir trek lintasan. Ini keras banget ya. Ini beton untuk sebagai keamanan dari lintasan atau dari mobil-mobil yang nanti berlomba. Kita lihat di situ ada jembatan. Ini jembatan penyeberangan orang atau JPO. Ada 5 dan dia tidak melewati aspal atau melewati trek lintasan karena memang digunakan supaya masyarakat atau penonton nanti bisa bergerak dari luar ke dalam tanpa mengganggu atau tanpa melewati lintasan balapan. Sebenarnya awal mulanya Formula E di Jakarta mau diselenggarakan di Monas. Itu tahun 2019. Mengapa dipilih Monas? Karena Monas merupakan ikon dari Jakarta. Sehingga kalau misalnya nanti Formula E berlangsung akan diliput di 170 negara, kelihatan tuh Monasnya, kelihatan Jakarta bisa diasosiasikan dengan Monas. Akan tapi kemudian ternyata tidak boleh, ternyata ada larangan untuk ada di Monas. Dan kemudian juga tahun 2020 dan 2021 terjadi pandemi COVID-19 sehingga kemudian ditutup atau tidak jadi dilaksanakan di tahun-tahun tersebut. Akhirnya kemudian dipindahkan mulanya dicari di GBK, Gelora Bung Karno Senayan. Nah, di sana juga ternyata tidak mendapat izin dari pemerintah pusat ya. Karena satu dan lain hal, karena memang itu juga daerah yang harusnya kan di jalan raya gitu ya, tapi kemudian kurang strategis lah kira-kira seperti itu. Akhirnya kemudian pemerintah DKI Jakarta, pemerintah daerah DKI Jakarta mencari tempat yang lain dan dapat di Ancol. Nah, ini blessing in disguise-nya. Kalau tadi kita cari ikon Jakarta itu apa, kita dapat Monas. Di sini ketika kita menentukan dan disetujui oleh Federasi Internasional dari Formula E di Ancol, maka kemudian ternyata ada blessing in disguise-nya adalah adanya JIS ya, Jakarta International Stadium yang bisa menjadi ikon Jakarta selanjutnya. Saya sudah bersama Pak Gunung Kartiko, Vice Managing Director dari Formula E Jakarta. Persiapan di H-10 nih, 26 Mei 2022. Sejauh apa? Udah siap? Udah ready? Ya, insya Allah Pak, kalau track kita udah 100%. Semua infrastruktur udah ready. Semua barang-barang juga yang dikirim kemarin udah beberapa hari yang lalu udah datang. Sekarang tinggal instalasi. Dan kita lihat kalau seperti grandstand juga sudah terpasang. Sudah berdiri Pak. semua ya? Sudah berdiri, tinggal ada beberapa yang rooftopnya kita akan pasang. Dan nanti kita lihat pedok juga masih dalam pembangunan. Ini insya Allah H-3 sudah done semua Pak. H-3 sudah bisa dipakai? Iya, udah selesai semua. Dari bridge-nya, kemudian dari pedok itu diharapkan H-3. Soalnya isunya adalah ini Formula E nggak bisa diuji coba katanya gitu. Berarti H-3 bisa ya dipakai? Bisa Pak, sebenarnya bisa. Jadi memang ya isunya banyak lah Pak ininya ya Pak. Makanya kita klarifikasi isu. Gitu. Ya bisa Pak, bisa. Jadi sebenarnya di hari Sabtu itu ada free trial di pagi harinya. Kemudian siangnya ada kualifikasi, baru finalnya jam 3 kan. Nah, tapi sebelumnya ini sudah siap sebenarnya. Karena kita nanti akan ada homologasi dari FIA. Nah, homologasi itu sertifikasi track Pak. Jadi begitu FIA menyatakan ini siap dipakai, itu biasanya beberapa hari sebelum pelaksanaan. Gitu.
Ya, terus kemudian yang kedua adalah pengunjung atau penonton. Sudah berapa persen? Hari ini H-10. Ya, dari total kapasitas yang di sirkuit festival, kita namakan sirkuit festival ya Pak. Artinya dia masuk bisa melihat track secara langsung itu 20.000 kapasitas. 20.000 kapasitas. Per kemarin tuh kita sudah lebih dari 80% Pak. 80%. Sudah lebih dari 80%. Itu yang 20.000 itu kalau gitu. Iya, lebih yang 20.000 itu. Nah, ada beberapa kategori yang memang sudah sold out. Yang VIP sudah sold out. Yang harganya 10 juta ya? Harganya bukan, yang VIP itu yang 2 juta dan 3 juta. Oh, itu juta. Itu sudah sold out Pak. Kemudian ada juga yang VVIP, itu juga sudah sold out, yang harganya 10 juta itu sudah sold out. Tinggal yang harganya 7,5. 7,5 itu masih ada beberapa, tapi cepat sekali pergerakannya. Itu VIP juga? Itu VVIP Pak. VVIP. Jadi kita ada dua kategori VVIP, ada yang VIP. Selain yang 20.000, ada yang lain, yang festival atau apa? Ya, yang 20.000 itu ada yang grandstand 10.000. Ya. Itu juga posisi kemarin sudah 90%. Saya termasuk yang beli itu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kemudian ada lagi yang festival ya Pak. Festival artinya dia bisa menyaksikan langsung, tapi tidak ada tempat duduk. Jadi bisa dari apa? Dari pinggir lapangan Pak. Dari pinggir lapangan. Tapi juga kami sediakan LED cukup besar Pak di setiap titik. Ada lebih dari 10 LED kita pasang Pak. Pinggir lapangan aman ya? Aman, karena pengamanannya ada 2 nih Pak. Ini ada yang biru, barrier ini. Di atasnya nanti ada yang itu Pak, fence itu. Kemudian ada pengaman penonton lagi. Jadi ada jarak Pak. Memang itu standarnya seperti itu. Jadi terus kemudian ya pertanyaan juga kan itu yang beli WNA, WNI atau berapa persen WNA? Itu bergerak terus Pak. Ya. Jadi data yang kemarin memang waktu pertama kali itu dibuka, itu memang banyak WNA pada beli. Gitu. Ya karena kan memang Indonesia kan belum ada fans base penontonnya belum ada. Betul. Ini baru bergerak terus. Tapi kita lihat ternyata setelah beberapa hari Pak, banyak orang Indonesia yang rata-rata pembeli tiket orang Indonesia. Promosi jalan terus ya di tetap jalan. Tetap jalan. Penonton. Terakhir yang ketiga adalah sponsor. Ya. Isunya adalah sponsornya pakai bir, padahal katanya kota Islami dan seterusnya. Enggak ada. Itu hoax Pak. Hoax ya. Ya. Tapi untuk yang Formula E internasional memang Heineken. Ya. Jadi kalau Formula E kan ada global sponsor, yang dia ngikut terus kemanapun, setiap negara dia ngikut, termasuk Heineken. Tapi Heineken khusus di Jakarta kemarin kita tolak. Jadi nanti Heineken tidak akan ada promosi di sini. Kalau lokal sponsor beda lagi sama global sponsor. Kita sudah ada juga beberapa. Heineken berarti kalau nggak jadi sponsor sini nggak keluar dong duitnya. Nah itu urusannya FIO Pak. Tapi dia udah setuju ya di Jakarta nggak ada. Ya kemarin sempat ada. Ya kita diskusi dengan mereka dan akhirnya mereka mengerti bahwa ya Indonesia tidak bisa menerima itu gitu. Oke. Ya jadi mudah-mudahan sukses nih ya. Saya juga deg-degan soalnya. Ini yang memang sudah ditunggu lama 2 tahun istirahat, jadi nggak bisa berlangsung COVID, dan kemudian juga banyak ini dan itu tentang larangan, tentang kemudian dana dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan semuanya selesai ya dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kita berdoa. Dan kira-kira bagusan hujan atau terang kalau tanggal 4 Juni itu? Mudah-mudahan seperti ini Pak. Seperti ini aja sejuk, ya. Gitu ya. Aja ya. Sekarang jam 4. Kita nanti racingnya jam 3. Jam 3 sampai jam 4 ya? Jam 3 sampai jam 4. Ya. Nggak usah pakai dukun-dukun ya? Enggak Pak. Kita cukup berdoa saja Pak. Pada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Insyaallah. Ya, jadi terima kasih Pak Gunung atas penjelasannya. Mudah-mudahan sukses selalu. Jakarta maju kotanya dan bahagia warganya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.